Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali masuk dalam doa pagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, berterima kasih kepadamu atas segala berkat-Mu yang sudah kami terima. Sepanjang malam Engkau berjaga-jaga untuk kami, dan pagi hari Engkau berikan bagi kami hari yang baru. Semua karena kemurahan Tuhan. Ajari kami untuk terus bersyukur. Ya Bapa, ampuni kami dari segala dosa kami, supaya kami layak menghampiri-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, jangan keraskan hati kami, supaya firman-Mu ada tempat yang baik di hati kami, memperingatkan kami, menasihati kami, menguatkan, menegur kami dalam kehidupan ini. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi kita hari ini dari Roma 12 ayat 11 dan 12. Biarlah rohmu menyala-nyala. Roma 12 ayat 11 dan 12, biarlah rohmu menyala-nyala. Saya baca terlebih dahulu firman Tuhan demikian. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi tema firman Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala. Saudara-saudara, bagaimana menciptakan roh yang menyala-nyala di saat kita melayani? Karena melayani Tuhan ini kadang
kita melayani, memberikan hati, memberikan harta kita untuk pelayanan, terkadang tidak kita dapatkan balasnya pada saat itu juga. Dan memang kadang kita tidak mendapatkannya. Karena pelayanan kita ini, melayani Tuhan itu tidak didasari dengan motivasi supaya kita mendapat berkat dari Tuhan. Tapi mari kita tanamkan prinsip pelayanan itu bahwa kita melayani Tuhan karena terlebih dahulu Tuhan Yesus melayani kita, memberikan nyawanya, memberikan teladan hidup kepada kita, menyediakan kehidupan kekal kepada kita tanpa ada hitung-hitungan dari Tuhan. Nah, saudaraku, bagaimana menciptakan roh menyala-nyala supaya pelayanan kita ini tertib dan rapi. Jangan sampai di tengah-tengah pelayanan kita jatuh dalam dosa karena kita marah. Karena kita sudah menganggap apa yang sudah kita berikan sepenuhnya dalam pelayanan kita, pikiran kita, tenaga kita, harta kita, seolah-olah itu menjadi satu patokan bagi kita bahwa kita sudah maksimal melayani Tuhan. Tetapi seringkali kita karena tidak ada penghormatan, tidak ada hal yang lain sehingga kita marah. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat kita melayani pun bisa kita jatuh dalam dosa. Dosa amarah, ya, dosa motivasi yang salah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kita layani itu Tuhan, bukan manusia. Maka dikatakan firman Tuhan bahwa barang siapa melayani anak, dia akan dihormati Bapa. Jadi jangan pernah dalam pelayanan ini minta penghormatan dari manusia, kita kecewa. Justru ketika kita melakukan satu pelayanan yang baik, banyak orang tidak terima, tidak tahu mengucapkan terima kasih. Dan kita harapkan itu sehingga ketika kita tidak dapatkan, kita kecewa dan marah. Ketika kita marah, muncul kebencian. Ketika muncul kebencian, kita jatuh dalam dosa. Lalu saudara, bagaimana membuat pelayanan kita supaya tetap roh kita menyala-nyala melayani Tuhan, bukan manusia, ya? Dikatakan di ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Dari apa yang kita layani kepada Tuhan, mari kita nantikan pengharapan balasannya itu dari Tuhan. Sekalipun tidak ada balasannya, itu Tuhan sudah nyatakan bahwa pelayanan yang kita lakukan ini bukan berdasar kepada berkat yang akan kita terima. Sekali lagi, pelayanan yang kita lakukan sekarang adalah menjadi kewajiban kita melayani Dia. Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu melayani kita. Maka dalam pelayanan apapun yang kita lakukan, baik kita sebagai majelis, baik kita sebagai panitia kebaktian, KU1, KU2, baik kita komisi sosial, komisi komisi yang lain, ya, penata layanan, komisi harta benda, lakukanlah pelayananmu itu dengan sukacita. Sekali lagi, lakukan pelayananmu dengan sukacita, jangan marah-marah, ya. Nah, saudara-saudara, kemudian bagaimana kita melakukan pelayanan dengan roh yang menyala-nyala? Yang kedua, sabarlah dalam penderitaan. Dalam pelayanan ini kan tidak ada yang enak. Melayani itu melepaskan apa yang kita punya, melepaskan tenaga kita, melepaskan ide kita, melepaskan harta kita, dan kita berikan itu kepada Tuhan. Jangan hitung-hitung tenagamu, jangan hitung-hitung pikiranmu, jangan hitung-hitung pemberianmu kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan juga hitung-hitungan kepadamu. Saudara-saudara, ingat itu ya. Jangan pernah hitung-hitung pelayananmu kepada Tuhan. Dan sebaliknya, jangan sampai Tuhan menghitung pemberiannya kepada kita. Maka sabarlah dalam pelayanan ini. Dengan apa yang kita jalani sekarang, sekalipun mungkin ada orang yang tidak menerima pelayananmu, sabarlah. Nah, kemudian bagaimana supaya roh kita menyala-nyala? Bertekunlah dalam doa. Terkadang kita melayani ini, melakukan segala sesuatu tanpa kita doakan kepada Tuhan.
Tuhan, dalam pelayanan ini ajari aku supaya aku tetap rendah hati dari semua apa yang kuberikan kepada Tuhan. Biarkan itu kulepaskan, kurelakan dengan ikhlas, supaya hatiku tenang, sama seperti Yesus telah melepaskan semuanya, melepaskan hidupnya untuk melayani aku, menyelamatkan aku. Nah, jadi kunci utama dalam pelayanan ini adalah tadi yang pertama, bersukacita dalam pelayanan. Lakukan segala sesuatu dengan sukacita, bukan bersungut-sungut, tanpa harus meminta penghormatan. Kemudian sabarlah dalam pelayanan ini. Apapun yang kau alami, sabar dalam pelayanan. Yang ketiga, prioritaskan berdoa untuk pelayananmu. Doakan pelayananmu, supaya pelayananmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan pelayananmu memuliakan Tuhan. Jangan ciderai pelayananmu dengan sungut-sungut. Jangan ciderai pelayananmu dengan tidak ikhlas. Jangan ciderai pelayananmu dengan amarah. Tuhan tidak suka itu. Maka biarlah roh kita menyala-nyala kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita akan berdoa. Sebelumnya kita bernyanyi, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Biarlah Roh Kudus menuntun hidup kita dalam pelayanan kita, supaya kita bersukacita melayani dan sabar melayani, dan kita jadikan doa sebagai dasar pelayanan kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada-Mu buat hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mohon ampun atas segala dosa kami jika ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, dari ucapan kami yang menghina orang lain dan memandang kecil orang lain, dari pikiran kami yang berniat jahat, dari perilaku kami yang tidak berkenan kepada-Mu. Ampunilah kami ya Bapa di surga, supaya kami layak memasuki hadirat-Mu dalam doa ini. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami terus memiliki roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Dan kami melayani Tuhan dengan sukacita, melayani Tuhan dengan sabar, dan mendoakan pelayanan kami. Prinsip utama dalam pelayanan kami adalah doa. Mampukan kami untuk mendoakan pelayanan kami. Ya Bapa di surga, ajari kami dalam pelayanan kami rela melepaskan semuanya tanpa menghitungnya. Demikian juga seperti Yesus Kristus yang telah rela memberikan segalanya bagi kami. Darah-Mu yang kudus telah Engkau berikan bagi kami untuk keampunan dosa kami, sehingga
hutang kami, hutang dosa kami lunas karena pengorbanan-Mu. Ya Bapa di surga, kami masuki doa kami. Pagi hari ini kami berdoa, hamba-Mu doakan untuk seluruh jemaat-Mu yang akan bergerak, beranjak dari rumah atau mungkin di rumah mengerjakan pekerjaan, dari ke kantor, sekolah, kuliah. Tuhan, lindungilah jemaat-Mu. Mohon kepada-Mu ya Bapa di surga, jagalah mereka, lindungilah mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu. Sembuhkanlah, sembuhkanlah, sembuhkanlah mereka. Kami doakan mereka mencari pekerjaan, Tuhan berikanlah pekerjaan bagi mereka. Kami doakan mereka mencari jodoh, anak-anak muda yang sudah waktunya untuk menikah, berikanlah jodoh kepada mereka. Kami doakan bagi mereka yang merindukan keturunan, putra dan putri di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan berikan kekuatan kesabaran bagi mereka dengan doa yang tak putus-putusnya kepada Tuhan. Jawablah doa mereka. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk gereja-Mu GMI Jakarta Pusat dalam setiap program dan pelayanannya. Kami berdoa kepada-Mu Bapa supaya Tuhan memberkati pelayanan di tempat ini, pelayanan seksi-seksi dan komisi-komisi di gereja-Mu. Maka kami doakan untuk hamba Tuhan, majelis, para pengurus seksi, para speaker, calon speaker, aktivis gereja. Biarlah kami bersinergi dalam pelayanan ini bersama, tanpa harus melihat pekerjaan orang lain, tapi kami fokus kepada pekerjaan kami sendiri supaya kami bekerja di komisi kami dan sesi kami secara maksimal. Ya Bapa di surga, kami doakan juga untuk kehidupan perjalanan gereja-Mu, Gereja Metodis Indonesia, wilayah 1, wilayah 2 Kota Pengembangan. Kami doakan untuk para bisu, para des, para pendeta guru Injil. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menguatkan mereka dalam pelayanan. Kami doakan untuk para misionaris yang bekerja di pelosok pedesaan, di daerah terisolasi. Lindungi mereka, sertai mereka untuk mereka memberitakan Injil. Kami berdoa untuk semua daerah yang di mana anak Tuhan mengalami tekanan dalam beribadah kepada-Mu. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sampai akhir zaman bagi anak-anak Tuhan yang menghadapi tantangan dalam beribadah. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam kepemimpinan presiden yang baru, wakil presiden yang baru, yang tentunya ada kabinet yang baru juga. Tuhanlah memberkati mereka, Tuhan berikan hikmat bijaksana bagi mereka untuk memimpin bangsa ini. Bahkan sampai kepala-kepala daerah yang memimpin setiap daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, RT RW, lurah. Tuhanlah memberkati mereka dalam kepemimpinan mereka supaya dapat mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan kelompok, golongan, dan pribadi. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk kami, orang tua kami, usinda di dalam gereja-Mu ini. Tuhan memberkati mereka dalam masa tua mereka. Ada kekuatan, hikmat bijaksana, kesehatan menjadi milik mereka. Kami doakan orang tua kami yang ada di kampung halaman juga, saudara-saudara kami, keluarga kami. Tuhan juga melindungi mereka, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.